tanah, Pak. Dalil yang saya sajikan tadi itu apa? Ayatnya mana ayat Yudas menyentuh tanah? Coba itu orang kasih ke aku. Loh, gimana sih ini Bapak? Yudas membeli tanah. Kita lihat di dalam kitab saudara ya, apa yang tertulis di dalam Matius 27. Oke ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu kemudian dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu dengan uang itu membeli tanah untuk menjadikan tanah itu sebagai tempat perkuburan orang asing. Oke? Benar, Pak? Ya. Benar ya? Nah, sekarang kalau kita baca kemudian di dalam kisah para rasul, Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup. Jatuh kemana dia? Jatuhnya, Pak? Ke atas. Kemana, Pak, jatuhnya? Ke tanah. Ke tanah. Sedangkan orang yang dikutuk, karena orang yang dikutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Berarti yang mana nih yang terkutuk ini? Yudas atau Yesus? Kalau kita merujuk kepada penggantungan diri, itu yang terkutuk Yudas, bukan Yesus. Yesus tidak bisa terkutuk karena dia Tuhan. So, ini telinga saya mengecil kayaknya. Agak kencang sedikit Bang Denny. Oh ya. Itu apa? Kalau kita lihat ayat yang menyatakan bahwa Yudas itu mati digantung, ya dialah yang terkutuk. Nah, berarti yang Anda sembah adalah Yudas. Karena yang terkutuk inilah yang digantung di tiang salib. Enggak, Yudas enggak digantung di tiang salib, gantung diri kok. Loh, yang terkutuk siapa? Yudas, karena dia menggantung diri. Nah, kalau yang menggantungkan diri itu tidak masuk dalam kategori yang terkutuk, yang digantung oleh Tuhan karena terkutuk. Masuk karena kita tergantung. Pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Sekarang begini, apakah Yesus ini orang yang terkutuk oleh Tuhan? Tidak sama sekali. Berarti bukan dia yang disalib, Pak. Gimana sih apa ini? Maju kena mundur kena Pak Denny ini. Enggak. Loh. Dia disalib tapi dia tidak terkutuk dia. Loh, yang disalib ini adalah orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Mayatnya harus segera diturunkan. Nah, apakah mayatnya Yesus yang segera diturunkan atau mayatnya Yudas? Mayatnya Yesus. Mayatnya Yesus. Berarti cerita Yudas ini hanya tambahan. Sebenarnya mayat yang diturunkan jangan menyentuh tanah itu manusia terkutuk, yaitu Yudas. Apa bukti bahwa itu cerita tambahan? Terlihat dengan sangat jelas adanya kontradiksi yang terjadi antara cerita Matius dan cerita Lukas. Kontradiksi dia. Berarti entah siapa yang benar, bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Kalau dua-duanya benar tidak mungkin. Dua-duanya salah itu yang mungkin. Artinya kalau dua-duanya salah, ini cerita penambahan berikutnya. Sedangkan berdasarkan pola Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Lalu siapa mayat yang tidak bisa menyentuh tanah pada saat itu? Yudas gak mungkin, Yudas malah jatuh ke tanah. Kalau Yesus mayatnya tidak jatuh ke tanah, tidak boleh. Berarti yang terkutuk di sini adalah bukan Yesus. Bukan Yesus, berarti bukan Yesus yang mati di situ. Berarti yang mati di situ adalah Yudas Iskariot. Berarti yang Anda sembah adalah Yudas. Itu loh, Pak. Salah sembah Pak Denny. Salah. Enggak apa-apa. Pasrah udah Pak Denny ya. Aku nggak pernah nyembah Yudas. Kasihan Yesus ini. Iya.
Tapi begini Bang, kalau kita Bang Zuma, kalau kita mengamati Galatia 3:13 di situ sudah jelas dikatakan bahwa Terkutuk. terkutuk Bang. Sebelumnya itu dia harus menjadi kutuk, kan gitu. Jadi untuk menebus hukum Taurat itu dia harus menjadi kutuk. Nah, kalau dia nggak menjadi kutuk, dia nggak bisa menebus Taurat itu, Pak Denny. Coba dimaknai. menjadi kutuk itu. Berarti yang terkutuk di sini adalah Yudas. berarti Yudas yang menebus Anda dari hukum Taurat. Berarti Yudas. Kamu menyamperadukan dua cerita. Mati Mija. Mati bisa saya, tidak masuk ke saya. Yesus dan Yesus yang dicampur-aduk. Oke, saya tanya kepada saudara. Ya, baik. Kita baca Galatia 3, Pak. Galatia 3 coba Anda baca. Pak Dening coba baca. Biar ini tidak ada fitnah di antara kita. Iya. Galatia 3 ayat. Nomor 13. Iya, di situ tertulis terkutuklah orang yang tergantung di pohon. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang terkutuk di atas tiang kayu salib ini siapa? Itu salah terjemahan, bukan kayu salib terjemahan. Enggak, yang saya tanya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini siapa ini yang digantung ini, Pak? Itu aja sudah salah kok. Saya tidak akan menjawab kalau terjemahannya aja sudah salah kok. Gimana saya mau menjawab terjemahan yang salah? Maksudnya apanya yang salah, Pak? Terjemahannya. Apa terjemahan salah? Bahasa Yunaninya apa, Pak? Bahasa Yunaninya kayu salib itu apa? Bukan kayu salib. Di bahasa Yunaninya bukan tidak tertulis kayu salib, pohon bahasa Yunaninya. Oh tidak, Pak. Di situ bahasa Yunaninya adalah sulon. Sulon itu kayu salib. Coba aku lihat ya. Baca dulu. Kenapa dikatakan pohon dalam terjemahan bebas atau terjemah KJP? Kenapa dikatakan pohon? Karena kayu salibnya bukan dari baja, bukan dari tembaga, tapi dari kayu. Makanya dikatakan pohon. Ya, betul, Dari sebatang betul. pohon. Maksudnya, salon dalam bahasa Yunani, tiang salibnya berasal dari kayu, tiang salibnya berasal dari pohon. Iya, tetapi itu tidak merujuk kepada Yesus itu. Lah, jadi yang mati tergantung di atas tiang salib bukan Yesus, berarti yang menebus Anda dari hukum kutuk Taurat siapa? Ya karena ada ayat juga yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang di dalamnya ada Roh Kudus mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang menebus saudara dari kutuk hukum Taurat? Yesus. Ya Yesus. Berarti yang tergantung terkutuk di atas pohon adalah Yesus, Pak. Berarti yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk, betul? Enggak. Ada yang menyembah orang yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib atau yang digantung pada pohon. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Yudas atau Yesus yang menyelamatkan, yang menebus kalian dari hukum Taurat? Yesus. Yesus. Yang terkutuk di sini adalah Orang yang tergantung di kayu salib, tapi itu bukan Yesus. Yesus tidak terkutuk. Mati. Mija. Ada ayat mengatakan Yesus tidak terkutuk kok. Lah, kalau Yesus tidak terkutuk, saya sepakat. Memang Yesus tidak terkutuk. Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang dimuliakan. Dia bukan yang terkutuk. Makanya saya katakan, yang mati di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Berarti dia adalah bukan Yesus, tetapi Pak Bom Bom. Gitu, Pak. Kenapa ribet kali, Pak? Dalil mengatakan yang mati adalah orang yang terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib atau kayu pohon atau kayu. Tidak masalah. Silakan aja. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang terkutuk di antara dua orang ini? Yudas atau Yesus?
Yudas kata saudara. Berarti yang mati di atas tiang salib adalah Enggak, Yudas mati digantung diri. ya. Ya. Sampai kiamat Bapak akan muter-muter aja kayak gini. Yang mati di atas tiang salib menembus hukum Taurat, Yesus. Yang mati tertulis terkutuk di atas tiang salib, Yudas. Gimana ceritanya? Berarti di Galatia 3 ini nomor 13 cerita dua orang. Enggak mungkin. Bang Suma. Ya gimana? Kalau kamu nanyanya ke aku muter-muter, maka kamu juga akan terjawab muter-muter, simpel kan? Loh, sekarang saya tanya Pak, coba Anda bacakan dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Anda baca, suarakan di sini, saya pengen dengar. Saya sih nggak ada, biasa di kasur, jadi nggak ada perangkat dua. Aduh, di kasur. Lagi aku libur hari ini, Bang Suma. Saya yang baca Pak ya. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pohon. Ya. Sulon Pak, bahasa Yunaninya sulon. Iya, kalau itu saya pohon. Lah, bahasa aslinya sulon artinya kayu salib. Gimana sih abang ini? Masa lebih hebat bahasa Indonesia daripada bahasa aslinya sih? Tapi tujuannya yang jelas, pokoknya Yesus itu tidak terkutuk, itu aja. Berarti bukan dia yang mati. Itu bukan dia yang mati. Allahu Akbar. Akbar. Dia nggak mati. Gimana dia mati? Dia ada datanya juga. Kalau dia mati dikubur kok ada matanya. Dia menyerahkan nyawa juga ada datanya kok, gimana dia nggak mati? Iya, dia dikuburkan karena kenapa? Mayatnya diturunkan sebelum Sabat, karena dia adalah orang mati terkutuk. Iya, kamu sendiri sudah ngomong mayatnya. Kalau udah mayat berarti orangnya udah mati. Lah, iya memang mati karena dia disalibkan toh. Ya sudah, berarti benar Yesus mati disalib. Ya sudah, silakan, terima kasih atas. Nah, sekarang yang mati ini bukan masalah nama. Ini kalau orang yang mati mau disebut Bom bisa, Pisidiking bisa, disebut Hercules pun bisa, disebut Zeus bisa, disebut Krishna bisa, atau siapapun yang Anda sukai. Permasalahannya adalah kaidah orang Yahudi berdasarkan firman Tuhannya bahwa yang disalib terkutuk oleh Tuhan, mayatnya tidak bisa dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Dan yang mati dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang menerima suap. Tidak mungkin Yesus dikutuk kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Berarti yang dikutuk ini adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Yudas, berarti yang disalib terkutuk adalah Yudas digantung, bukan disalib. Aduh, cakarut di Indonesia. Berat. Salah sembah Pak Denny. Asli, Iya. salah sembah. Iya. Terserah Anda lah, yang penting saya sudah menyatakan bahwa yang Anda sembah itu adalah Yudas. Tapi Anda menggantikan namanya menjadi Yesus. Suka-suka Anda lah. Yang penting jangan diganti dengan namanya Pak Bom. Jawa. Oke, saya kira selesai teman-teman sekalian. Mau istirahat Bang Suma? Iya, di sini sudah setengah 4 Bang. Kita mau persiapan untuk ibadah. Selamat istirahat lah. Iya. Di sini masih jam berapa nih? Di sini masih jam 8:30 malam. Oh, jamnya rusak. Ya udah rusak. Enggak, saya tinggal di Apaan Ustaz, mau kak bertanya. Mana Ustaznya di sini? Ustaznya kita nggak monitor Bang. Ustaz Sugi. Kita maksudku Ustaz. Oh, saya bukan Ustaz. Saya sama Pak Denny. Saya pendeta. Iya. Panggil apa ini? pendeta juga. Pendeta. Allah Ustaz. Iya, ini ada mau tanya terkait apa namanya? Bagaimana tanggapan Bang Zuma tentang konsep atau ideologi pluralisme? Karena berat Subunan bawa kasih anak-anak. Iya. ini karena ini yang sekarang bikin bingung kok, karena
kebetulan ini saya kan dari jurusan perbandingan agama, atau mungkin sekarang orang kenal studi agama-agama di UIN Alauddin Makassar. Ah, Dia loading ya. Iya, di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. iya. Nah, yang dimana di jurusan itu ana itu sangat apa namanya ditanamkan ya, atau mahasiswa itu dikasih paham di dalam ideologi mahasiswa itu tentang konsep pluralisme yang berangkat dari konsep yang dimana mereka itu berangkat dari hujah atau dari nas-nas dalil tasamuh atau terkait dengan toleransi. Hmm. Nah, bisa Anda katakan dimana agar supaya diyakini konsep tersebut adalah suatu kebenaran. Ya, poinnya apa? Poinnya apa, Bang? Ya itu mau ku tahu bagaimana tanggapannya guru-guru yang ada di sini terkait dengan pluralisme. Saya kuesionakan jo pluralisme. Mungkin Iya. sedikit ku jelaskan mungkin supaya ada teman-teman mungkin juga yang dibawa tahu. Singkatnya ini yang ku pahami singkatnya pluralisme itu adalah paham yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, Benar, betul. yang dimana mereka punya setidaknya ada beberapa landasan. Yang pertama itu semua agama benar dan mengantarkan ke surga, termasuk agama Ahlul Kitab dan agama non Abrahimik, yaitu agama Buddha, Hindu, yang mungkin lebih dikenal dengan agama Samawi. Agama Ardi. Kalau agama Samawi itu Ahlul Kitab. Yang kedua itu syariat boleh diubah dan mengatakan bahwasanya fikih klasik dibangun atas eksklusivisme dan dianggap menjadi penghalang untuk agama lain. Nah, terus mereka juga mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Nah itu secara garis besarnya. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai pluralisme, terkhusus kepada konsentrasi kita kepada agama, maka Al-Quran akan berbicara dan pasang badan untuk membantah kebenaran tentang paham-paham tersebut. Dimana kemudian ketika kita berbicara mengenai pluralisme itu terkait apa yang kemudian biasa anak-anak kampus sebut dengan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Saya hanya ingin mengatakan ya kepada teman-teman yang belajar tentang perbandingan agama, bahwa sejauh mana kita melanglang buana untuk belajar tentang pluralisme agama, itu ujung-ujungnya nanti akan membuat kita menjadi orang yang punya paham liberal. Kalau kita mendalami satu sub materi keilmuan dan lalu menjadikan diri kita itu adalah bagian yang harus mutlak kemudian duduk dalam perkara itu. Artinya sebagai orang yang menjual parfum harus menjadikan bagian daripada parfum itu adalah kita itu sendiri. Itu sebenarnya saya juga dari perbandingan agama. Sebenarnya hal itu dengan sangat mudah kita patahkan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya Islam. Berarti nggak ada lagi yang lain. Terkait dengan materi-materi yang terkait dengan bagaimana kemudian suntikan doktrin setiap orang tidak dibenarkan, kemudian mengklaim agamanya yang paling otentik, agamanya yang paling valid, agamanya yang paling benar, agamanya yang paling sempurna, itu tidak bisa kemudian kita ikuti. Kenapa? Karena menurut paham pluralisme memang diwajibkan kemudian orang anak didiknya, maksud saya, tidak membenarkan adanya klaim Islam itulah yang paling benar, Islam itulah yang paling sempurna, Islam yang paling valid, yang paling sahih dan seterusnya. Karena kenapa?
Karena orang yang berpandangan demikian dikatakan sebagai orang yang ofensif, orang yang berpandangan sempit, orang yang berjiwa dan punya pemikiran yang dangkal. Itu menurut mereka. Menurut orang-orang yang nantinya mengajarkan eksklusivisme dalam materi-materi pluralisme itu sendiri. Nah, ini yang perlu kemudian saudara pahami, bahwa adanya kemudian kanker di dalam materi pembelajaran. Saya katakan kanker karena itu adalah semacam virus, ya, virus paganisme yang akan merusak generasi muda di dalam memahami tentang konsep agama, hudan menuju kepada Allah, petunjuk menuju kepada Allah. Jadi silakan Anda belajar tentang perbandingan agama, silakan Anda menjadikan submateri Anda pluralisme itu sebagai suatu acuan, tetapi ingat, itu hanya sebagai dasar pijakan di dalam memahami sebuah disiplin ilmu. Sama seperti Bang Sumah, saya adalah seorang muslim beragama Islam, tapi keseharian saya adalah belajar tentang Bible. Saya pahami surah-surah Paulus, saya pahami surat Roma, saya pahami Galatia, saya pahami kisah para rasul, sampai kepada kesimpulan bahwa saya membawa diri saya untuk bertamasya di alam kekristenan. Tetapi bukan berarti saya memiliki paham yang sama dengan Kristen. Justru saya menjadikan pemahaman doktrin Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula dan seterusnya, Tri itu sebagai acuan kemudian untuk meyakini Islam kulah agama yang paling benar. Begitu juga harapan saya kepada generasi muda yang belajar tentang pluralisme agama, jadikan itu sebagai submateri untuk mengetahui bahwa tiada agama yang paling mulia di sisi Tuhan kecuali Islam. Silakan Anda belajar, pelajari apa saja, termasuk ilmu kalam, ilmu mantik. Anda ingin belajar tentang filsafat agama, filsafat apapun, silakan Anda belajar. Tapi ingat, dudukkan disiplin ilmu itu pada tempatnya, hanya sebagai bahan referensi di dalam memenuhi standar sebagai generasi yang harus memiliki wawasan dan telaah murni terhadap sebuah kaidah ilmu. Jangan Anda dudukkan diri Anda sebagai penikmat dan sebagai pelaku di situ dan meninggalkan kemudian norma-norma Islam itu sendiri. Seperti itu, Bung, anak muda. Lanjut. Masya Allah. Oke, Bang Ayub. Oke, kita sapa dulu. Siapa ini? Pak Acawati. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Cil. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sangat bersyukur ini. Saya dari Polman Bang Suma. Polman, daerah durian di sana. Bukan lagi musim Lagi musim langsat ini. Oh, Iya, langsat. iya. Saya khususnya di Polewali Mandar. Saya bersyukur sekali bisa masuk di sini di live. Iya, Ini Bang tapi Suma, iya gimana, Bu? saya butuh pencerahan. Mohon petunjuk. Pernah sekali saya dengar kajian Bang Suma itu di TikTok bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis saya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya begini, intinya saya pengen cerita, saya diceritakan sedikit lagi yang lebih spesifik lagi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari aspek mananya, Ibu? Keseluruhan saya sangat suka kajian Bang Suma waktu itu. Saya sampai nangis loh dengarnya. Masya Allah. Di poinnya aja Bu, dari aspek mana, di segi di dalam beliau memimpin atau menyebarkan Islam atau apa. Jadi banyak di situ Bu. Oh ya gini. Saya ini orang awam. Dari segi saya belajar dulu lah dari cara beliau. Saya mau belajar bagaimana mencontohi beliau dari caranya beribadah, begitu maksudnya. Oh, dari cara beribadah beliau. Saya ini orang baru belajar lah, masih awam. Saya butuh bimbingan maksudnya. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kita harus memahami bahwa sebaik-baiknya manusia di atas muka bumi tiada selain daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum beliau diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, penutup para nabi, beliau telah menunjukkan keteladanan yang luar biasa di tengah masyarakat. Lalu kemudian dengan demikian beliau digelari Al-Amin, yaitu manusia yang dapat dipercaya. Nah, kita umatnya, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki stasiun akhir. Apa itu? Menjadi seorang wanita soleha, menjadi seorang laki-laki yang soleh. Rasulullah Muhammad SAW stasiun akhirnya adalah menjadi nabi dan rasul. Sebelum sampai kedudukan itu, Rasulullah Muhammad SAW sudah mendapatkan gelar kemudian sebagai orang yang terpercaya. Kebaikannya tidak hanya ditunjukkan beliau kepada sesama manusia, tetapi juga dalam hubungan vertikal, kepada relasi antar hamba Allah, kepada Tuhan, dan seterusnya, kepada alam, pada lingkungan, dan seterusnya. Itulah beliau sebelum beliau kemudian mendapatkan risalah kenabian dan kerasulan. Beliau sangat membenci kemusyrikan, kesyirikan, dan beliau juga menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Artinya apa? Sebagai umat Rasulullah yang stasiun akhirnya adalah menjadi seorang yang salihah, sebelum kita mencapai kedudukan itu, mari dari hari ini, dari sekarang, untuk menjadikan diri kita setitik demi setitik, selangkah demi selangkah menuju kepada stasiun yang dimaksud. Karena itulah tujuan akhir daripada kehidupan umat Islam, menjadi seorang soleh dan soleha. Dan Rasulullah sudah mencontohkan. Kenapa kemudian Rasulullah dikelilingi oleh keluarga yang mati dalam keadaan muda? Ini perlu kita aplaus ini. Allah memberikan hikmah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa orang tuanya mati dalam keadaan muda? Rasulullah bahkan beliau belum lahir di atas muka bumi, orang tuanya sudah meninggal. Apa sebabnya? Dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW, salah satu hikmahnya, Allah tidak menginginkan adanya intervensi dari ibu yang disayangi dan ayah yang disayangi terhadap ajaran yang dianut oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah tidak menginginkan kemudian adanya intervensi dari keluarga inti, ayah dan ibunya, tentang Al-Quran, tentang apapun itu, tentang hukum-hukum kemudian yang ditorehkan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri toladan. Sama seperti seorang presiden, seorang pemimpin yang bikin aturan-aturan, tapi karena ada bisikan daripada kedua orang tua, maka perintah taatilah kedua orang tuamu. Inilah hikmah kenapa Rasulullah Muhammad SAW dibesarkan dengan kekuatan mental yang sangat luar biasa, tanpa ayah, tanpa ibu, kemudian dia memimpin umat Islam ini. Itu salah satunya. Oleh karena itulah, ketika kita mencontoh kepada beliau, maka selayaknya Rasulullah membenci sejak dari kecil berhala. Begitu juga dengan kita. Orang yang memberhalakan kemudian harta, memberhalakan wanita, memberhalakan tahta dan seterusnya, itu kita harus kemudian tidak suka dengan orang itu. Dalam arti kata, memberikan nasihat kepada mereka seperti Rasulullah lakukan. Jadi contoh yang sangat menarik dari pribadi Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau belum menjadi nabi, beliau belum menjadi rasul, beliau sudah menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Begitu juga dengan kita, belum memahami secara utuh Al-Quranul Karim, belum mempraktekkan Al-Quran secara utuh, tetapi kita sudah mampu mencerminkan sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Inilah yang kemudian contoh yang baik yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekira seperti itu, Ibu, sekelumit pemahaman saya tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa beliau dari sebelum menerima wahyu dari Allah, beliau sudah menjaga lisannya, beliau hidup dalam ketauhidan meskipun belum ada kitab suci yang datang kepadanya, tidak ada nabi yang datang kepadanya, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menjalankan kehidupannya sebagai orang yang hidup dalam kaidah-kaidah tauhid, tidak pernah musyrik, tidak pernah syirik, dan bukan orang munafik. Demikian.
Terima kasih Bang Suma. Masya Allah. Ya, Semoga, sama-sama Bu. semoga Allah senantiasa melimpahi Bang Suma dengan kasih sayangnya dan insya Allah Amin. mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Saya juga Bu, Iya semuanya Mas. Semuanya. Iya semuanya, iya. Termasuk Ya Pak Dini. Termasuk termasuk Bang Handi juga toh. Ya kurang. Semua insya Allah insya Allah. Termasuk netizen yang ada di bawah, Termasuk juga yang ada di netizen. YouTube. Masya Allah. Amin amin. Ya kurang bos sekarang pe boy minta di mandar kak. Aduh. Insya Allah insya Allah. Iya. Ya udah aku pamit dulu ya. Selamat malam Iya. semuanya, Bang Iya, Suma, iya Bang. Bang Handi. Ya Pak Deni. Semoga Tuhannya Yesus. Oh. Iya, terima kasih. Betul Tuhannya Yesus betul. Ya semoga Tuhannya Yesus ikutin gua dia. Iya betul. Iya, Betul Tuhan itu. Yesus memang memberkati saya. Terima kasih. Nah, Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam. Selamat Ya. pagi, Bang I love you Denny. semuanya. Bye-bye. Bye bye. Kita juga harus tutup segera deh Banyuma harus istirahat cuma jam 4 loh. Iya, Tadi udah loh. hampir jam 4. Kita harus adil kepada tubuh kita, mata kita, Betul. dan semuanya. Bang, barusan kurasa semua sampai jam begini. Maka gara-gara kau jadi tungguin ya. Gara-gara kau semua itu nggak ada berhenti berhentinya. Menyenggol. Orang mau istirahat dari tadi. Nyenggol lagi. Tapi bagus Bang Handi, poin yang saya dapat tadi dari Bang ada Zuma yang bilang toh mengenai bahwasanya ini di live komentar ada yang bilang bahwasanya saya sudah terpapar apa namanya syubhat liberal. Enggak sebenarnya tadi yang bilang tadi guru Ya Daud sudah mi dulu deh. jangan Sabar, Bang, bahas sabar, yang di Bang. bawah. Sabar, Pada kayak 5 menit, kapten, Bang. maksudnya saya itu belajar di jurusan perbandingan agama itu bukan supaya saya itu terpapar oleh syubhat liberal, tapi saya mempelajari agar supaya saya tahu supaya saya bisa menjaga Iya. diriku. Bagus. Sama Bahkan seperti saya orang, belajar- sabar Dinda Ayub. Sama seperti dokter atau calon dokter. Mereka kemudian tidur dengan bakteri, tidur dengan kuman, bukan supaya mereka terinfeksi virus, akan tetapi mereka mengkaji tentang virus, kuman dan seterusnya untuk justru menjaga dirinya dan orang lain dari virus tersebut. Saya mengharapkan itu terhadap antum, belajar filsafat, belajar tentang pluralisme, perbandingan agama, jadikan itu sebagai sudut pandang yang ada di dalam kajian-kajian disiplin ilmu yang Anda punya, sebagai pembenaran ilmu aja. Oke. Jadi, bahkan belajar kak di situ kubantana dibilangi kak radikal, Islam radikal. Memang biasa, itu proses. Apalagi senior-seniorku ada juga sebagian dosenku nah tahu bilang sering kak dengaran Bang Zuma, aduh. Nah, bilang jangan sering-sering dengar anunya Bang Zuma, dia itu apa radikal. Dia katanya toleransi. Masya Allah. Terus aku bilang iya, toleransi yang kalian paham itu toleransi kebablasan. Satu hal, Enggak, gini akhi. Sabar, Toleransi yang Dek, kalian sabar. pahami itu, oh iya. sabar, satu kalimat buat antum. Satu hal yang perlu Anda pegang. Mereka yang ada di barat sana, yang sangat liberal, sekarang sedang jatuh cintanya terhadap Islam. Orang yang sudah meninggalkan konsep pluralisme, orang yang sudah meninggalkan konsep yang baru masuk jadi mata pelajaran di kampus-kampus, mereka yang sudah mengenyam dari sejak mereka diindung menjadi undung telur dalam kandungan ibunya, sampai mereka tua, sampai mereka bergelar profesor tentang kaidah ilmu ini, yang baru kodong kita pelajari, ternyata mereka para pelaku. Justru sekarang pandangannya, konsentrasinya sedang segar-segarnya menitipkan kemudian pemahaman mereka terhadap kebenaran Islam. Sementara kita yang baru baca 1-2 buku di perpustakaan tentang ini menganggap Islam itu ya seperti pandangan orang-orang terhadap Bang Suma. Jangan ikuti debatnya Bang Suma. Dia itu anti apa istilah itu? Anti apa? Antimo guruna. Tidak toleransi katanya. Anti toleransi ya betul. Jangan didengarkan. Orang yang selalu mengatasnamakan ateis itu hebat, ateis itu orang ateis itu luar biasa dalam memahami tentang konsep Tuhan, alam semesta dan akal. Ingat, justru mereka yang menemukan konsep ateis itu, orang-orang yang tak bertuhan, justru merekalah yang meninggalkan ajaran itu dan sekarang mereka rata-rata bertuhan. Entah itu mereka jadi Kristen, entah mereka menjadi Hindu, entah menjadi Buddha, entah menjadi Islam.
Sementara kita anak Indonesia baru sedikit belajar tentang apa? Sains, belajar hubungannya sains dengan ketuhanan, udah sombong, sudah keluar dari Islam, lalu lupa sembahyang, merasa dirinya paling intelek, merasa dirinya paling hebat. Padahal orang yang menemukan ilmu yang baru mereka baca lewat buku, justru sekarang sudah menjadi Islam, Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Saya kira begitu ya. Sorry, saya panjang. Silakan yang lain. Itu akhi, balas aja kalau misalnya ketemu di kampus kayak gitu. Balasnya gini, wah jangan ngikutin gurunda, radikal. Lu yang bilang radikal, lu toleransinya toleransi PKI, ya gituin. Jadi pada intinya poin yang dibawakan Bang Suma, apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sostro, apapun ilmunya tetap akidah merujuk kepada Al-Quran. Inna dina inallah Dalam Islam. Islam. Masya Allah. Itu poinnya. Silakan Anda berkunjung kemana-mana dan jangan lupa mampir di Hobbit. Itu maksud tujuan. Hei. Akan ke Purung kapan? Ya, kapan-kapan kita makan kepurun dan lagi. Ada juga lagu mengatakan aja membalu sempen di lalangan umum. Ya. Kalau orang Toraja bilang begini, kututu lalang teme memang. Ahisugi lari dia, nggak ngerti, pusing dia kan dari tadi. Oke, abang-abang, saya pamit. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian banyak Pak, ditutup dulu lah. Iya, Dinda Kores yang tutup. Iya. Tugaslah kau. Tugas. Ya. Ya ikhwani fisabilillah, demikianlah ya yang kita saksikan. Masya Allah, barakallah gurunda untuk semua ilmu yang diberikan. Tadi juga ketika ada yang bertanya mengenai apa ya, ada yang bertanya ke gurunda bagaimana cara menjawab ini, itu aku sebenarnya sedikit kecewa loh. Wadah, gitu aja nggak bisa jawab gitu. Tapi Masya Allah gurunda berikan argumentasi yang kuat ya, udah jelas itu kalau dibawa ke sana amsal jawabannya gitu. Terus tadi gurunda ngasih argumen baru itu yang di mana PB ya gurunda ya, yang di PB juga. Nah ikhwan itu dicatat. Jadi kalau gurunda live bawa kertas sama pensil yang muda-muda itu memo siapin. Jadi oh ayatnya di sini, oh ayatnya di sini, kasih judulnya tuh ayat-ayatnya untuk membantah ini dan itu gitu ikhwan. Sip dah ya. Dan kita juga harus ini ya, harus berbesar hati. Gurunda harus istirahat ikhwan gitu loh. Kita harus menjaga rekor gurunda yang dari bayi sampai sekarang belum pernah sakit. Hebat banget nih gurunda, nggak pernah sakit loh. Mantap. Ya wes lah ya, kita tutup dan doa kafaratul majelis malam yang ceria dan juga indah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Andi mau closing di YouTube barangkali.